Haleluya. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan, kita telah memasuki bulan yang ke-11 di tahun 2025. Dan saya percaya kita mengalami penyertaan Tuhan, kebaikan Tuhan setiap bulannya. Hingga kita boleh ada hari ini. Dan pagi hari ini bersama-sama kita mau beribadah sekaligus dengan perjamuan kudus. Tentunya kita sudah menyiapkan hati kita dari rumah untuk datang memuji menyembah Tuhan. Mari bersama-sama kita satukan hati dalam doa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk hari yang Tuhan berikan bagi kami. Saatnya kami datang untuk menyembah Engkau, memuji Engkau di tempat ini. Hanya namamu yang kami tinggikan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dengan segenap hati kami mau datang membawa seluruh hidup kami. Allah yang suci, Maha mulia, Kau disanjung sembah selamanya. Surga bumi pun nyanyikan. Bapa yang kekal, Maha kuasa, Kau disanjung sembah selamanya. Surga bumi pun serukan. Haleluya, haleluya. Oh kudus, kuduslah Tuhan. Haleluya, haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Bersama-sama katakan Bapa yang kekal, Bapa yang kekal, Maha kuasa, Kau disanjung sembah selamanya. Surga bumi pun serukan. Haleluya, haleluya. Oh kudus, kuduslah Tuhan. Haleluya, haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Kudus, kuduslah Tuhan. Haleluya, haleluya. Terpujilah nama Allah yang Maha Suci, layak disembah. Mari kita menyembah Dia. Mari kita senangkan hati Tuhan. Sekara papa pata kara la 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 la. Ila la 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 maya la 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 mo. Haleluya. Yesus Tuhan, Allah yang Maha Kuasa.
Firman-Nya berkata, marilah kepadaku yang letih, yang lesu, yang berbeban berat. Tuhan akan berikan kelegaan kepadamu. Apa yang kau butuhkan, apa yang kau perlukan, semua ada di dalam hadirat. Biarlah pagi hari ini kau yang letih, yang lesu, Tuhan berikan kesegaran, Tuhan berikan kembali roh yang menyala-nyala. Tetap semangat di dalam Tuhan, tetap percaya di dalam Tuhan. Jangan pernah meragukan Tuhan, jangan pernah menyerah kepada Tuhan. Sebab Tuhan Allah yang setia, Tuhan Allah yang tidak pernah meninggalkan kita. Karena kami punya Allah yang telah menyelamatkan kami. Terima kasih Yesus. Terima kasih buat penyertaan-Mu. Terima kasih buat perlindungan-Mu, pertolongan-Mu, janji-janji-Mu yang terus menghidupkan kami, perkataan-Mu yang terus Kau berikan bagi kami. Mari bersama-sama sekali lagi kita katakan haleluya. Haleluya, haleluya. Oh kudus, kuduslah Tuhan. Haleluya, haleluya. Terpujilah. Mari kita bangkit berdua bersama-sama. Haleluya. Siap untuk bersorak bagi Tuhan. Haleluya. Mari bersama-sama kita memuji Tuhan. Hey, hey, Jesus. Bersama-sama terpujilah nama Tuhan. Kuat dan penuh kemuliaan, satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Engkaulah Raja atas dunia yang menghancurkan dunia.
menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Engkau raja atas dunia yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak bertepuk tangan, Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Berikan sorak-sorai bagi Allah kita. Mau terus berjalan bersama dengan Tuhan, amin. Janji Tuhan adalah kemenangan bagi orang-orang yang mau mengasihi Dia. Siap menerima kemenangan demi kemenangan dari Tuhan. Haleluya, kita mau angkat satu pujian ini. Bersama-sama kita belajar satu pujian ini. Janji-Mu menuntun langkahku, kepadamu ku percaya. Ku tak takut akan bahaya, sebab Engkau besertaku. Engkaulah perlindunganku, hanya Kau, kota bentengku. Denganmu ku aman, ku takkan gentar. Engkau Allah mulia, tiada ragu karena Kau di depanku. Kau ada di depanku. Engkau Allah setia, tiada ragu karena Kau yang sertaku. Kau besertaku, janji-Mu kemenanganku. Janji-Mu menuntun langkahku, amin. Kepadamu ku percaya, ku tak takut akan bahaya, sebab Engkau besertaku. Engkaulah perlindunganku, hanya Kau, kota bentengku. Denganmu ku aman, ku takkan gentar. Engkau Allah mulia, tiada ragu karena Kau di depanku. Kau ada di depanku. Engkau Allah setia, tiada ragu karena Kau yang sertaku. Kau besertaku,
Tuhan kita hebat, amin. Tuhan kita dahsyat. Karena dia berikan kemenangan buat orang-orang yang mau terus berjalan bersama dengan Tuhan. Karena biarlah kita terus ambil komitmen. Tetap semangat dalam Tuhan. Jangan pernah nyerah. Terus minta tuntunan dari Tuhan. Dan terus berjalan dalam tuntunan Tuhan. Puji Tuhan, silakan duduk. Terima kasih Tuhan Yesus. Karena janji-janji-Mu itulah yang terus menguatkan kami. Kami perlu perkataan-Mu. Kami perlu firman-Mu Tuhan. Karena hanya Engkau yang mau kami andalkan dalam hidup kami. Sama-sama katakan, ku perlu Engkau Yesus. Haus jiwaku menantikan-Mu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Sekali lagi katakan, ku perlu Engkau Yesus. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikan-Mu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Yesus, hanya Kau yang andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Engkau Yesus, haus jiwaku menantikan-Mu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Katakan hikmat-Mu lebihi pikiranku. Jalan-Mu di atas segala jalanku. Tinggi dan dalamnya kasih-Mu, hanya Kau Yesus yang ku andalkan. Hikmat-Mu ya Tuhan, lebih pikiranku. Jalan-Mu
Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan, selain Kau tiada lain yang ku andalkan, tiada lain yang ku andalkan, selain Kau, Yesus. Jadi doa kami, ini yang mau kami ambil keputusan kami, untuk kami mau berjalan bersama dengan Tuhan dan hanya mengandalkan Tuhan di setiap langkah kami. Kami perlu tuntunan-Mu Tuhan, kami menyadari kami perlu tuntunan-Mu, kami perlu Engkau Tuhan Yesus. Kami buka hati kami saat ini ya Tuhan Yesus. Jamah setiap hati, jamah setiap hati kami. Satu kata saja itu telah menyembuhkan kami, memulihkan kami, menyegarkan kami. Kami percaya Tuhan, di hadirat-Mu Kau sediakan segala yang baik buat setiap kami. Apa yang kami perlukan, apa yang kami butuhkan, itu yang Kau sediakan. Karena kami mau terus belajar mengasihi Engkau, menghormati Engkau Tuhan. Perkataan-Mu itulah yang kami perlukan. Karena biarlah pagi hari ini Tuhan yang berbicara lebih lagi buat setiap kami. Thank you Lord. Terima kasih Tuhan. Karena Kau baik. Kau baik. Kami butuh Engkau. Kami butuh Engkau Tuhan. Mari sekali katakan Yesus. Hanya Engkau yang kami andalkan. Thank you Lord. Thank you Lord. Hanya Engkau yang kami andalkan. Hanya Engkau Yesus. Sampai kita bangkit berdiri bersama-sama.
andalkan melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Kita beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Makasih Tuhan. Makasih. Biarlah itu sungguh keluar dari hati kami ya Tuhan Yesus. Waktu kami melalui pujian mengatakan hanya Engkau yang kami andalkan. Biarlah sungguh-sungguh dari dalam diri kami mengatakan hanya Engkau Yesus yang kami andalkan dan tidak ada yang lain Tuhan. Karena Engkau sumber kekuatan kami, sumber pengharapan kami. Engkau yang punya rencana atas hidup kami Tuhan. Engkau yang memberikan janji buat kami Tuhan. Biarlah hanya kepadamu saja kami menaruh harap kami Tuhan. Di tengah keadaan apapun yang kami hadapi, biarlah fokus kami hanya kepadamu. Dan pagi ini ketika kami datang kepadamu, kami rindu dituntun oleh firman-Mu. Kami rindu pesan-Mu buat kami Tuhan. Oleh sebab itu berbicaralah buat kami, ajar kami, ingatkan kami, tegur kami Tuhan. Supaya kami sungguh-sungguh berjalan dalam seluruh kebenaran-Mu. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu pemberitaan ini Tuhan. Dan semua berfokus hanya kepadamu. Di dalam nama Yesus, setiap kita Bapak Ibu Saudara yang siap dengar firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Kita beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Gimana kabarnya Bapak Ibu Saudara? Wah, luar biasa ya, saya melihat wajah-wajah yang sangat antusias. Oke, pesan Tuhan buat kita, buat saya Bapak Ibu Saudara di minggu ini. Bapak Ibu Saudara nggak kerasa kita udah di bulan yang ke berapa? Yang ke-11 ya. Artinya kalau bulan ke-11 adalah bulan November. Oke, puji Tuhan. Pesan dasar firman-Nya adalah Matius pasal yang keempat ayat 5-7. Ya, Matius yang keempat ayat 5-7. Saya mau ajak kita baca bergantian 3 ayat ini. Saya mulai ayat yang kelima, saya mau bacakan buat Bapak Ibu Saudara dulu. Oke, ayat yang kelima, kemudian iblis membawa Yesus ya ke kota suci dan menempatkan dia di bubungan bait Allah. Silakan Bapak Ibu Saudara. Lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah. Sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Oke, ayat 7. Yesus berkata kepadanya, ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Nah, Bapak Ibu Saudara, agak kaget juga saya ketika menerima pesan Tuhan ini, Bapak Ibu Saudara, karena kalau Bapak Ibu Saudara yang mengikuti pesan Tuhan demi pesan Tuhan, tentu masih ingat pesan Tuhan yang terakhir yang minggu lalu Bapak Ibu Saudara. Pesan Tuhannya adalah jadikan firman Tuhan sebagai penuntun, ya. Di mana ayat yang diambil dari pesan Tuhan itu diambil dari Ulangan yang ke-8 dan salah satu ya adalah tentang manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap perkataan yang keluar dari mulut Allah, ya. Nah, ayat ini adalah ayat yang dicuplik oleh Yesus pada waktu dia dicobai iblis yang pertama, ya. Waktu Yesus berada di padang gurun. Nah, jadi gini, seperti kita ketahui Bapak Ibu Saudara, Matius pasal yang keempat dimulai dengan narasi setelah Yesus dibaptis, Yesus dibawa Roh Kudus ke padang gurun, kemudian dia berpuasa 40 hari 40 malam. Dan kemudian Alkitab bilang bahwa laparlah Yesus. Nah, lalu datanglah si iblis.
lalu datanglah si pencoba, lalu datanglah the tempter, ya. Dia berkata kepada Yesus, bilang gini, jika engkau anak Allah, perintahkanlah batu ini agar menjadi roti. Ya. Kemudian Yesus bilang, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap perkataan yang keluar dari mulut Allah. Nah, ada tertulis itu Yesus mencuplik ayat dari Ulangan pasal yang ke-8. Ayat 1-3, ada salah satunya ada ayat tadi. Nah, ketika kemarin saya datang sama Tuhan, memohon pesan Tuhan buat kita, Bapak Ibu Saudara. Nah, saya menerima pesan yang tadi itu. Ya, ternyata waktu menerima pesan itu, tentang bagaimana iblis membawa Yesus ke kota suci, menempatkan dia di bubungan bait Allah, lalu menyuruh Yesus menjatuhkan diri ke bawah. Dari situ saya menyadari minggu lalu tentang pencobaan pertama. Yang sekarang tentang pencobaan Yesus yang kedua. Dan jangan berpikir, Pak, minggu depan berarti pencobaan ketiga. Enggak tahu. Tetapi ketika dua pesan terakhir, kok pencobaan pertama, kok pencobaan kedua hari ini, ya, pesan Tuhan yang berturut-turut seharusnya kita harusnya bisa menangkapnya, ya, bahwa ini merupakan peringatan, katakan peringatan, ya kan? Hati-hati bahwa si iblis sedang berusaha mencobai kita anak-anak Tuhan dengan pencobaan yang sama yang iblis lakukan pada waktu dia mencobai Yesus. Wow, ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, secara keseluruhan Matius pasal yang keempat, ada 3 area yang dilakukan iblis untuk mencobai Yesus, ya kan? Yang pertama adalah keinginan daging tentang area perut. Kemudian yang kedua adalah tentang keangkuhan. Yang ketiga adalah tentang kekuasaan. Ya. Nah, saya sering katakan bahwa iblis itu sangat tidak kreatif. Dari zaman dulu ribuan tahun yang lalu sampai hari ini, jurusnya cuma 3 kalau mencobai. Ya, area kedagingan, kekuasaan, dan keangkuhan. Kurang lebih itu lagi. Ya. Memang sih kita bisa mengejek, ya gak kreatif. Tapi yang menjadi masalah bukan soal gak kreatifnya. Yang jadi masalah adalah si manusianya, si orang percayanya, kok banyak yang kena lagi gitu. Dengan jurus yang itu lagi. Ya, oleh sebab itu kita harus bersyukur Bapak Ibu Saudara bahwa kita punya Tuhan, kita punya Bapa yang begitu luar biasa, yang senantiasa mengingatkan kita anak-anaknya melalui pesan demi pesannya, katakan amin. Kita bersyukur ada pesan Tuhan, ya. Nah, hanya saja Bapak Ibu Saudara, ketika pesan peringatan ini diberikan, pertanyaannya gini, apakah kita menghidupinya sehingga kita menjadi waspada dan berjaga-jaga? Atau kemudian kita nggak terlalu menangkapnya, kemudian ya akhirnya kena gitu. Ya, kitanya nggak mau waspada, jadi kita kena juga. Artinya kan udah peringatan dikasih, kemudian kitanya abai, kemudian jangan sampai kita kena, dan namanya itu keterlaluan, katakan keterlaluan. Karena peringatan saking sayangnya Tuhan sama kita. Jadi dia kasih tahu, hati-hati loh. Ada strategi yang dilakukan si iblis. Ada pencobaan yang iblis mau lakukan yang sama seperti yang dulu dia lakukan terhadap Yesus. Ya memang iblis kan kerjanya begitu. Namanya juga si pencoba. Ya. Nah sekarang gini, apa maksud iblis membawa Yesus ke bubungan bait Allah? Kan kita udah seapal banget kan kisah tentang pencobaan iblis kepada Yesus itu kan. Nah, sekarang gini, karena pesannya adalah tentang hal yang pencobaan kedua, maka gini, apa maksud iblis membawa Yesus ke bubungan bait Allah? Ada yang menarik di sini Bapak Ibu Saudara. Ya. Kita telah sering lah mendengar ya tentang jenis pencobaan ini, tapi kali ini mari kita mau lebih detail lagi, ya. Kita lihat dari sisi kacamata Talmud Yahudi, ya. Talmud Yahudi adalah kumpulan lisan hukum-hukum Yahudi yang dituangkan ke dalam tulisan yang berisi ajaran, etika, kebiasaan, sejarah, ya. Kita mau lihat dari sisi itu agar kita lebih memahami, ya, ada apa sih di bubungan bait Allah, ya, kok sampai Yesus dibawa ke sana. Nah, sedikit informasi tentang bubungan bait Allah, Bapak Ibu Saudara. Nah, kalau dalam bahasa Inggrisnya pinnacle of the temple, ya. Nah, seberapa tinggi sih bubungan bait Allah? Sebetulnya gini Bapak Ibu Saudara, bait Allah itu nggak tinggi-tinggi amat. Kurang lebih kalau pakai ukuran meter, kurang lebih 45 sampai 50 meter sebetulnya. Ya tinggi juga sih, ya. Kalau jatuh mah benjol juga, ya. Nggak benjol lah, kalau jatuh mah mati juga gitu. 45 sampai 50 meter gitu ya. Nah, tetapi yang disebut bubungan bait Allah,
Nah, ada salah satu sudut yang namanya bubungan, yang dalam bahasa Yunaninya disebut terugion. Terugion itu artinya sayap kecil. Jadi ada salah satu sudut. Nah, sudut yang paling dekat dengan serambi Salomo, di sudut itu punya ketinggian yang lebih tinggi karena pas di bawahnya itu lembah Kidron. Nah, jadi dari bubungan itu ke lembah Kidron itu 140 meter. Nah, di titik itulah iblis mencobai Yesus. Dibawa ke bubungan bait Allah dan disuruh menjatuhkan diri, dan jangan takut. Kalau engkau menjatuhkan diri, nanti ada, bukankah ada tertulis Mazmur 91 ayat yang ke-12 bahwa Tuhan akan memerintahkan malaikatnya untuk menatang engkau dengan tangannya sehingga engkau tidak terantuk batu. Wow, firman dengan firman. Ya. Nah, sekarang ada apa dengan apa pentingnya sudut tadi, bubungan tadi? Jadi ternyata gini, menurut Talmud Yahudi, Bapak Ibu Saudara, di puncak bubungan bait suci tadi, setiap pagi seorang imam akan berdiri dengan trompet di tangannya di titik itu, dan kemudian dia menunggu fajar pertama. Lalu waktu fajar mulai menyingsing, dia mulai membunyikan trompet di situ dan memberitakan, mengumumkan bahwa hari yang baru telah tiba, fajar telah tiba. Inilah saatnya mempersembahkan korban bagi Tuhan. Itu yang dilakukan imam setiap pagi di bubungan bait Allah. Nah, tapi apa hubungannya dengan pencobaan Yesus yang kedua ini, dengan Yesus dibawa ke bubungan bait Allah? Prinsipnya sama, Bapak Ibu. Prinsipnya sama, seperti para imam mengumumkan fajar yang baru telah tiba dengan meniup trompet di atas bubungan untuk kurban persembahan. Nah, sama, iblis mau Yesus dari atas bubungan bait Allah melakukan hal yang sama, yaitu mengumumkan bahwa inilah saatnya Mesias telah tiba. Ya. Dan Mesias ini akan melakukan sesuatu yang luar biasa. Mesias ini akan melakukan sesuatu yang spektakuler, yaitu dengan terjun dari sudut yang paling tinggi dan mendarat dengan aman di bawah, karena ada malaikat yang Bapa perintahkan untuk menatangnya. Yang pasti nanti orang-orang akan mengeluhkan Yesus, Mesias yang hebat, Mesias yang hebat. Pak, apa salahnya mengeluh-elukan Yesus sebagai Mesias yang hebat? Belum waktunya. Karena ada waktunya akan tiba. Dalam arti kata lain, iblis sedang mengumumkan bahwa Mesias ini begitu suci, begitu hebat, begitu dilindungi sehingga sampai jatuh pun tidak terluka. Jadi Mesias ini tidak boleh terluka. Tujuannya adalah agar rencana pengorbanan Yesus sebagai Allah yang turun ke dunia sebagai manusia biasa untuk kemudian disiksa, didera, dan mati menderita terpaku di kayu salib, nggak perlu terwujud. Nah, hati-hati dengan pencobaan jenis ini. Sengajanya Yesus ditawarkan itu supaya nggak perlu luka, nggak perlu menderita, nggak perlu didera, nggak perlu sakit. Ya. Dengan alasan Bapa terlalu mengasihi dan dia memerintahkan malaikat surgawi untuk menatangnya. Artinya, iblis melalui pencobaan ini ingin menggagalkan rencana kerajaan sorga untuk karya penebusan Yesus di kayu salib. Karena iblis sudah tahu, Allah yang turun ke dunia dalam rupa Yesus manusia ini. Manusia 100%, Allah 100%. Dia yang nanti akan melakukan penebusan di kayu salib. Sehingga manusia yang udah semua seluruh dunia jatuh dalam dosa akan ditebusnya menjadi orang-orang yang merdeka. Seperti kita saat ini dalam Kristus, orang-orang yang sudah ditebus, katakan amin. Iblis mau batalkan itu, mau gagalkan itu dengan berkata inilah Mesias itu. Nah, belum waktunya Yesus diperkenalkan sebagai Mesias. Ya. Nah, inilah Bapak Ibu Saudara, artinya iblis mau melalui pencobaan kedua menggagalkan rencana kerajaan sorga, ya, untuk karya penebusan Yesus di kayu salib. Nah, ini yang menjadi pesan Tuhan buat kita, buat saya Bapak Ibu Saudara. Tuhan mau agar di tengah situasi hari-hari ini yang gak mudah ini, Tuhan mau kita mewaspadai adanya pencobaan serupa ditujukan kepada kita sebagai orang percaya. Ya, kita bersyukur, ada peringatan, hati-hati loh, ada pencobaan dari si jahat, dari si iblis.
Iblis memang paham bahwa momen yang paling tepat untuk melancarkan pencobaan adalah ketika melihat keadaan manusia sedang tidak baik-baik saja. Yang namanya sedang tidak baik-baik saja dalam banyak hal secara luas ya. Mungkin dalam keadaan sedang pergumulan finansial, sedang dalam keadaan sakit penyakit, sedang dalam keadaan hubungan di dalam keluarga atau apapun. Ya. Sama ketika iblis melihat Yesus di padang gurun berpuasa 40 hari 40 malam dan melihat Yesus lapar, inilah saatnya dia masuk untuk mencoba Yesus. Ya. Tujuannya adalah agar penggenapan rencana Tuhan dalam kehidupan kita sebagai orang percaya menjadi tidak terlaksana. Wow. Tuhan mau kita sebagai orang percaya, yuk bertindak hati-hati. Karena apa? Ini musuh ini tahu firman. Cuman gak melakukan aja. Ya. Tuhan mau kita bertindak hati-hati dengan seluruh hukum yang Tuhan perintahkan. Supaya perjalanan kita sebagai orang-orang percaya berhasil dan beruntung. Katakan amin. Ya. Tuhan mau kita bertindak hati-hati. Bertindak apa? Hati-hati. Ya. Nah kalau gitu seperti apa jenis pencobaan yang iblis akan lakukan terhadap orang percaya? Nah berdasarkan pencobaan iblis yang dilakukan terhadap Yesus untuk suruh jatuh dari hubungan bait Allah. Nah ada beberapa yang bisa diartikan bahwa inilah jenis-jenis pencobaan yang akan dilakukan iblis terhadap orang percaya. Yang pertama adalah, sebagaimana iblis menghendaki agar Yesus melakukan jalan pintas. Ya, jalan pintas adalah gini, nggak usah menderita. Ya. Hal yang sama yang iblis akan cobai kita orang percaya adalah gini. Iring Yesus nggak perlu susah-susah, banyak jalan pintas. Aduh engkau sampai begitu taatnya, sampai begitu rasanya kau beda banget. Aduh nggak perlu sampai begitu, udah kayak kita aja orang-orang dunia happy-happy aja, ada banyak jalan pintas. Engkau nggak perlu sampai jujur-jujur begitu, ada jalan pintas. Nah tawaran itu yang coba iblis akan bujukan kepada orang-orang percaya, ada jalan pintas. Yesus pun nggak perlu mati di kayu salib, ada jalan pintas. Ya. Iblis tahu bahwa meminum cawan yang harus diminum oleh Yesus itu sangat gak enak. Sampai Yesus pun bilang kan, kalau bisa cawan ini lalu daripadaku. Kenapa? Yesus tahu menderita, mati di kayu, disiksa di kayu salib. Nah hal ini pula yang dibisikkan iblis sama orang percaya. Cawan ini gak perlu engkau makan. Biarlah itu lalu, begitu aja. Nah karena ada sesuatu yang ditutupi sama iblis. Iblis menutupi ketika Yesus, dia memang berkata, kalau bisa cawan ini lalu daripadaku. Tapi Yesus bilang begini, jangan seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Bapa kehendaki. Kalau memang aku harus minum cawan itu, aku minum. Maka Yesus, ditempuhlah oleh Yesus jalan salib yang sangat menyiksa itu. Nah itulah yang pertama, bahwa iblis akan menawarkan jalan pintas. Udah ada cara mudah, ya Tuhan maklum lah, gitu ya. Nah yang kedua, cara yang dilakukan oleh si iblis melalui pencobaan yang kedua terhadap orang percaya adalah gini. Tadi ingat kan, ada titik hubungan bait Allah tempat imam meniup trompet, ya untuk mengingatkan orang akan fajar, untuk mengingatkan orang akan memberikan kurban. Tapi juga itu dipakai sama iblis untuk apa? Untuk mengumumkan tentang tadi kan, tentang Mesias. Ya, Mesias yang hadir adalah Mesias yang hebat tanpa harus menderita. Padahal sorga gak ingin pengumuman tentang kemesiasan Yesus diumumkan saat itu dan dengan cara seperti itu. Karena gini Bapak Ibu Saudara, makanya kalau kita perhatikan di perjanjian baru kan, ketika Yesus mengadakan mujizat kan, seringkali Yesus bilang, jangan cerita-cerita. Karena Yesus gak mau nanti perjalanannya menuju salib itu orang udah terlalu banyak mengeluh-elukan sebagai Mesias sehingga perjalanan Yesus menuju salib menjadi terhalang. Maka Yesus berpesan, kau jangan cerita-cerita. Waktu dia melakukan mujizat. Ya. Ia tidak mau keburu dikenal sebagai Mesias sehingga perjalanan salib menjadi terhalang. Nah strategi ini pula yang dilakukan iblis terhadap orang percaya. Yaitu bahwa pengiringan orang percaya kepada Yesus adalah tentang pengumuman. Betapa aku hebat, betapa aku berhasil, betapa aku tidak perlu menderita agar dideklarasikan oleh orang percaya. Wow.
Jadi artinya orang percaya nggak perlu menderita. Tapi jangan disalahpahami ya. Jangan salah pahami bahwa saya nggak lagi menjelaskan tentang teologi penderitaan. Ada teologi penderitaan bahwa semakin orang menderita semakin kudus. Bukan itu. Tapi juga saya nggak memberitakan teologi kemakmuran bahwa iring Yesus harus kaya, hebat, dan lain-lain. Kalau miskin berarti dosa. Bukan itu juga. Ya. Yang saya mau nyampaikan adalah gini. Sebetulnya ada paket lengkap di dalam kita mengiringi Yesus, Bapak Ibu Saudara. Ya, apa sih paket lengkap itu? Ada kasih anugerahnya begitu luar biasa, katakan amin. Ada janji-janji yang luar biasa, janji yang dahsyat. Ada penggenapan yang luar biasa. Ada perintah Tuhan, ada kuasa Tuhan, ada pengurapan Roh Kudus, ada karunia-karunia, ada penggenapan. Ada banyak hal-hal yang dahsyat. Tetapi juga itu satu paket dengan tantangan, dengan problema, dengan aniaya, dengan cemoohan, dan penderitaan. Namun untuk semuanya itu, untuk hal-hal yang tadi, kita nggak perlu melakukannya dengan kekuatan kita. Karena ada janji penyertaan Tuhan buat setiap anak-anaknya yang percaya, katakan amin. Ada paket dahsyat di dalam pengiringan Tuhan. Bukan cuma enak-enaknya, tapi juga ada hal-hal di mana kita ada tantangan-tantangan yang harus kita hadapi, Bapak Ibu Saudara. Nah, tipuan dan pencobaan yang dilakukan si iblis kepada orang percaya adalah agar orang percaya pede dengan pengumuman tampil sukses. Ya, sehingga banyak kan posting di media sosial kan. Betapa hebatnya, betapa memiliki ini dan dengan siapa dia bergaul dan lain-lainnya. Sebetulnya, seperti yang saya sampaikan tadi pagi, kalau orang mau tampil kayak begitu, mau menunjukkan siapa dia, buat saya bodoh amat. Bukan urusan saya, barang-barang dia, teman-teman dia. Tetapi yang saya mau tekankan, masalahnya banyak orang percaya yang belum mencapai seperti itu, akhirnya merasa minder, merasa nggak pede, dan berkata, nanti ya, kalau aku punya ini dan itu, aku baru pede. Ini salah, Bapak Ibu Saudara. Mau terlepas apakah kita punya banyak, mau terlepas apa kita belum punya banyak, tetapi kita tetap harus pede karena kita punya Yesus yang dahsyat, katakan amin. Kita beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Jangan kepedean kita hanya karena diukur dari seberapa kita punya banyak baru aku pede. Nggak mau ke gereja dulu, aku belum bisa punya apa. Wah, bukan itu. Banggalah karena kita punya Yesus, sumber segala-galanya buat kita. Nah, ini yang sedang dibangun oleh si musuh. Karena musuh mencoba memasukkan bahwa ukuran kesuksesan orang percaya, ukuran kesuksesan gereja, akhirnya menjadi sama dengan ukuran dunia. Ukuran dunia kan seberapa banyak, seberapa besar, seberapa mewah, seberapa banyak pelayanan-pelayanannya dan lain-lain. Padahal kalau kita lihat Alkitab, ukuran kesuksesan tidak dilihat dari itu, Bapak Ibu Saudara. Ayo, di Alkitab bilang apa tentang ukuran kesuksesan? Kalau ukuran ini diterapkan kepada tokoh-tokoh di Alkitab, maka kita akan bilang, Yeskiel gagal, Yeremia gagal, Yesaya gagal. Tapi enggak, di mata Tuhan mereka berhasil. Karena ukuran keberhasilan, kesuksesan bukan dilihat dari seperti yang dunia pakai. Apa ukuran kesuksesan? Salah satunya di Perjanjian Baru bukan orang yang berseru Tuhan, Tuhan akan masuk kerajaan surga, tapi dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Itulah ukuran kesuksesan di dalam Tuhan. Yang setuju katakan amin. Nah, itu tadi A, B, nah C di dalam apa yang pencobaan apa yang dilakukan iblis. Yang ketiga adalah menerjemahkan firman secara buta dan berharap Tuhan melakukannya. Tapi nanti itu akan dijelaskan di dalam poin selanjutnya yang akan saya sampaikan. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, apa yang harus kita lakukan agar iblis tidak dapat seenaknya mencobai kita sebagai orang percaya, dan jangan pula kita menjadi orang percaya mencobai Tuhan. Oleh sebab itu ada beberapa yang harus kita perlu perhatikan. Yang pertama adalah gini, berpeganglah pada tuntunan Tuhan, jangan memanfaatkan kebaikan Tuhan. Berpeganglah pada apa? Pada tuntunan Tuhan. Jangan memanfaatkan kasih karunia Tuhan. Jangan memanfaatkan kebaikan Tuhan. Wow, seperti apa? Nanti dijelaskan. Saya mau ajak kita buka Matius pasal yang keempat ayat yang ke-6. Ini yang tadi saya bacakan, yang tadi kita di awal kita baca. Aku berkata kepadamu, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan mereka akan menata engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Ya.
Iblis lagi mencuplik tentang Mazmur tadi ya, Mazmur 91. Nah, Yesus nggak mau iblis mengatur dirinya begitu saja hanya gara-gara ada firman Tuhan di dalam Mazmur 91 ayat yang ke-12 ini. Ya, bahwa Tuhan akan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Ya. Ketika ada ayat ini bukan artinya kemudian maka iblis kemudian berkata, oleh sebab itu jatuhkanlah dirimu, kalau engkau anak Allah jatuhkanlah dirimu ke bawah. Kemudian lalu Yesus mengikutinya. Enggak. Ya. Cara kerjanya bukan seperti itu Bapak Ibu Saudara. Betul bahwa firman itu hidup dan berkuasa, katakan amin. Betul bahwa perkataan Tuhan itu luar biasa. Betul bahwa Tuhan mampu memerintahkan malaikat surgawi untuk diperintahkan untuk menatang kepada anak-anak Tuhan yang jatuh, dia sanggup menatangnya. Betul. Ya. Tapi Yesus tahu bahwa ia tidak dikendalikan dengan cara seperti yang iblis lakukan itu. Suatu kali, sebuah sekolah di Korea Selatan, sekian waktu yang lampau. Di sekolah ini, sekolah SD, sekolah dasar Kristen, daripada ya anak-anak tadi yang di Korea Selatan itu melakukan outing Bapak Ibu Saudara. Perjalanan ke alam bebas. Mereka masuk hutan, ya ada titik startnya, mulai masuk dari sini, kemudian berakhir di titik ini, sehingga selesailah perjalanan mereka dari sebuah suatu rentang waktu. Nah Bapak Ibu Saudara, di tengah perjalanan, tibalah mereka di sebuah sungai yang cukup deras airnya. Ya dulu saya pernah sampaikan ini. Sebuah sungai yang cukup deras airnya. Kemudian salah seorang guru berkata bahwa untuk mempersingkat waktu, mari kita menyeberang sungai yang deras ini. Kemudian guru-guru yang lain, wow jangan, ini kalian bawa anak-anak kecil, kita bawa anak-anak kecil. Masa menyeberang sungai yang deras itu, ini akan sangat berbahaya. Kemudian guru yang ingin menyeberang tadi, dia bilang gini, karena ada firman Tuhan. Yesaya 43 ayat 2, di situ dikatakan apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan dan seterusnya. Maka apa yang dilakukan? Maka atas dasar firman itu, menyeberanglah guru itu bersama anak-anak. Arus begitu deras Bapak Ibu Saudara. Dan akibatnya anak-anak itu hanyut, hilang. Dan banyak yang meninggal. Loh, kok firman firman Tuhan? Gimana tuh Bapak Ibu Saudara? Nah apa yang dilakukan oleh guru tersebut adalah melakukan firman dengan buta. Tanpa tahu persis bahwa apakah betul ia diperintahkan Tuhan untuk melakukan penyeberangan sungai yang deras itu. Ini yang dikatakan mencobai Tuhan. Karena gini, buat Tuhan mau sehebat apa sungainya, kalau Tuhan perintahkan dia mampu menyeberangkan orang-orang tersebut. Nah, bandingkan dengan bangsa Israel ketika itu sudah di bawah kepemimpinan Musa. Ya, saya bandingkan antara peristiwa yang hampir mirip. Bangsa Israel waktu itu tinggal selangkah lagi masuk tanah perjanjian. Artinya tinggal melewati sungai Yordan. Maka tibalah mereka di tanah perjanjian. Waktu itu kepemimpinan sudah di bawah kepemimpinan Joshua. Ya. Nah, waktu itu air sungai Yordan. Ya, nggak seperti sungai Yordan hari-hari ini Bapak Ibu Saudara. Ya, kebanyakan nggak terlalu dalam dan nggak terlalu lebar dan airnya tenang. Tapi di masa itu, apalagi di masa Joshua menyeberang sungai Yordan, waktu itu begitu lebar, begitu dalam, dan airnya begitu deras. Karena itu musim menuai, air sebak, meluap, karena saking derasnya. Maka Joshua, Alkitab berkatakan Joshua merasakan rasa takut dan gentar. Maka di Joshua pasal yang 1 kan, berkali-kali kan Tuhan ingatkan, Joshua jangan takut dan gentar hatimu, jangan takut dan gentar hatimu. Apa sih yang Joshua gentarkan? Pertama karena ini pertama kali dia menggantikan Musa, seorang tokoh besar. Dan dia harus gantikan Musa untuk memimpin bangsa Israel. Gentar nggak? Oh gentar loh. Ya, wah akankah aku bisa memimpin bangsa yang kita tahu sendiri seperti apa bangsa Israel. Kemudian kegentaran yang kedua, bahwa akankah aku bisa menyeberangi sungai Yordan yang sedang deras-derasnya itu untuk masuk ke tanah perjanjian. Yang ketiga, ada kegentaran gini, kalau sampai dia bisa menyeberang pun, di seberang itu, di tanah Kanaan, ada penduduk yang dulu pernah dia intai. Yang ada penduduk yang besar, yang bisa memakan orang. Ada kegentaran-gentaran, ada penduduk asli harus dia tumpas. Ada kegentaran-kegentaran, makanya
Salah satu ayat di dalam Yosua 1 ayat 7, dan hendaklah engkau bertindak hati-hati dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Nah, kemudian Yosua dituntun Tuhan. Diajarkan langkah dan strategi apa yang harus dilakukan. Maka kemudian kan Tuhan kasih tahu Yosua, Yosua, kau seberangi sungai Yordan, tapi kau buat terlebih dahulu formasi. Biarlah yang paling depan berjalan ada imam pembawa tabut terlebih dahulu. Kemudian setelah imam pembawa tabut ada jarak 2000 hasta, baru diikuti oleh barisan-barisan yang lain yang di Alkitab ya lebih detail lagi di situ. Dan kemudian atas dasar petunjuk Tuhan, maka mulailah berjalan imam di depan membawa tabut itu. Dan ada perintah Tuhan juga, kalau udah mendekat dengan tepian air sungai Yordan yang sedang mengalir deras itu, mulai celupkanlah kaki imam itu ke air. Dan kayaknya debar-debar juga nih memasukkan kaki ke air. Dan apa yang terjadi waktu mereka mencelupkan kaki, berhentilah sungai Yordan itu mengalir. Dan kemudian menyeberanglah bangsa Israel sampai di tanah perjanjian. Artinya gini Bapak Ibu Saudara, apabila Tuhan yang perintahkan, maka apa sih yang terlalu besar yang tidak bisa kita lakukan? Kalau Tuhan perintahkan, maka Tuhan akan tuntun umatnya sampai ke tujuan. Yang percaya katakan amin. Tuhan mau kita juga bertindak hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang diperintahkan Tuhan. Apa sih kata bertindak hati-hati? Bertindak hati-hati itu dalam bahasa aslinya syamar. Syamar itu artinya menjaga, mengawasi, memperhatikan dengan saksama. Betulkah ini seperti yang Tuhan inginkan? Betulkah ini seperti yang Tuhan maksudkan? Ya. Seringkali kan gak sedikit orang percaya melakukan sesuatu atas dasar gini. Kalau kata aku mah kayaknya boleh dah kita lakukan gitu. Itu kata siapa tuh? Kata diri sendiri kan. Yang dia pandang benar, dia pandang baik. Tapi apakah apa yang Tuhan inginkan untuk dilakukan? Kan belum tentu. Oleh sebab itu Tuhan mau kita bertindak hati-hati sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Nah, hati-hati bahwa iblis akan mendorong orang percaya untuk melakukan sesuatu yang tidak Tuhan perintahkan. Terdengar baik. Udah ini mah gak apa-apa. Tuhan pun maklumlah. Seperti itu. Nah Tuhan juga gak mau kita jatuh ke dalam pencobaan si iblis dengan melakukan sesuatu tindakan tanpa dasar kebenaran yang lalu berharap kemudian Tuhan pasti akan tolong. Tuhan pasti akan memakluminya. Dan lagi iblis juga akan mendorong bahwa orang percaya untuk melakukan sesuatu yang dia tahu bahwa itu salah, tapi pasti Tuhan akan ngerti lah. Seperti itulah cara iblis akan mencobai orang percaya, Bapak Ibu Saudara. Udah lompat dulu aja lah, kan nanti ada firman Tuhan, malaikat sorgawi akan diperintahkan Tuhan untuk menatang dengan tangannya, kemudian lompatlah ke jurang gitu. Kecuali kalau memang Tuhan suruh, saya percaya, ya nggak ada mustahil buat Tuhan, katakan amin. Ya. Nah inilah pentingnya menjalin apa? Keterhubungan dengan Tuhan. Keterhubungan dengan siapa? Keterhubungan dengan Tuhan. Ya bersyukur, makanya kita bersyukur untuk pesan demi pesan yang Tuhan berikan Bapak Ibu Saudara. Tuhan kasih tuntunan. Lah orang aja kadang-kadang tanpa pesan Tuhan aja nekat. Nah kita bersyukur Tuhan kasih pesannya. Oleh sebab itu Tuhan mau kita yuk perhatikan sama-sama pesan Tuhan. Karena pesan itu kan bukan cuma buat saya aja, buat kita semua. Saya Bapak Saudara. Yang setuju katakan amin. Ya. Itu yang pertama, bahwa berpeganglah pada tuntunan Tuhan. Jalin lebih lagi keterhubungan sama Tuhan. Ya. Jangan memanfaatkan kebaikan Tuhan. Jangan memanfaatkan kasih anugerah. Tuhan pasti tahulah, Tuhan pasti ngerti lah gitu ya. Betul ya Bapak yang ngerti gitu ya. Oke, sekarang yang kedua ada lagi nih, berpeganglah pada janji Tuhan. Jangan mudah ragu ketika keadaan terlihat sukar. Berpeganglah pada apa? Pada janji Tuhan. Saya ajak kita buka Matius 4 ayat 7. Nah ternyata gini Bapak Ibu Saudara, ketika seseorang ragu, ketika seorang percaya ragu pada janji Tuhan, ternyata dia sebetulnya sedang mencobai Tuhan. Lah, kok bisa? Oke, kita baca dulu ayatnya. Ini masih rangkaian tadi kan, di pencobaan Yesus yang iblis mencoba Yesus yang kedua. Ayat 7, Yesus berkata kepadanya, ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Nah, di situ dikatakan bahwa Yesus pun mencuplik ayat firman Tuhan yang diambil dari Keluaran. Ulangan 6 ayat 16. Ulangan 6 ayat 16 bunyinya gini, janganlah kamu mencobai Tuhan Allahmu seperti kamu mencobai dia di masa
Ya, Bapak Ibu Saudara lihat yang bawa Alkitab sendiri, lihat referensi daripada firman yang tadi Matius 4 ayat 7 itu di Ulangan 6 ayat 16 yang berbunyi, janganlah kamu mencobai Tuhan Allahmu seperti kamu mencobai dia di Masa. Masa itu suatu nama tempat Bapak Ibu Saudara. Nah, berarti ada kisah Masa nih. Di mana kita mau belajar apa yang terjadi sih di Masa. Masa itu adalah suatu tempat di mana ketika bangsa Israel belum lama keluar dari tanah perbudakan Mesir, betul menuju tanah perjanjian, tapi baru berjalan kurang lebih belum sampai 2 bulan. Loh, kok tahu Pak belum sampai 2 bulan? Peristiwa di Masa itu ada di dalam Keluaran 17. Di Keluaran 16 dikatakan bangsa Israel sudah menempuh perjalanan 1 bulan 15 hari. Itu di Keluaran 16. Jadi 17 ya kurang lebih lah ya. Jadi peristiwa di Masa itu adalah ketika bangsa Israel beristirahat dari perjalanan keluar dari Mesir. Laut terbelah dan lain-lain melewati dan tibalah di sebuah tempat yang bernama Rafidim. Rafidim artinya the resting place, tempat beristirahat, dan beristirahatlah bangsa Israel di sana. Dan gak jauh dari situ ada satu wilayah yang namanya Masa. Di Masa itu bangsa Israel kayaknya kehabisan bekal air minum. Nah, waktu kehabisan bekal air minum, langsung mereka protes sama Musa. Wow, ya inilah kalau mau tahu adatnya bangsa Israel kayak begitu Bapak Ibu Saudara. Begitu habis air, langsung berikan air kepada kami supaya kami dapat minum. Mengapa pula engkau memimpin kami keluar dari Mesir? Ayat yang ketiga, ini sama nih, berikanlah air kepada kami supaya kami dapat minum. Lihat dulu ayat yang ketiga. Hauslah bangsa itu akan air di sana, bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa. Baru juga bekalnya habis, baru juga pengen minum, langsung bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa. Mengapa pula engkau memimpin kami keluar dari Mesir untuk membunuh kami, anak-anak kami, dan ternak kami dengan kehausan. Sampai begitunya Bapak Ibu Saudara. Inilah tipe bangsa Israel tuh kayak begitu. Minta baik-baik bisa gak sih? Bisa loh. Tapi Musa berkata kepada mereka di ayat yang kedua tadi, mengapa kamu bertengkar dengan aku? Mengapa kamu mencobai Tuhan? Ya. Jadi apa hubungannya dengan tidak ada air? Apa hubungannya bersungut-sungut? Apa hubungannya dengan mencobai Tuhan? Ya, ternyata tindakan bersungut-sungut, meragukan Tuhan, meragukan kepemimpinan Musa di saat menghadapi kesulitan adalah sebuah tindakan mencobai Tuhan. Harusnya bangsa Israel menyadari bahwa berhasilnya mereka keluar dari Mesir. Mestinya mereka sadar gak sih waktu mereka keluar dari Mesir itu kayak gimana? Dahsyat loh Bapak Ibu Saudara. Bangsa Israel keluar dari Mesir, belum lama keluar dari Mesir kan dikejar pasukan Firaun. Kemudian udah gak ada jalan kan, di depan laut terbentang, laut terberau itu. Kemudian apa yang Tuhan lakukan? Tuhan perintahkan Musa untuk mengarahkan tongkatnya ke arah laut dan terbelahlah laut itu. Dahsyat gak? Dahsyat itu. Gak ada lagi yang mengalami seperti itu. Timbang kurang air Bapak Ibu Saudara. Laut terbelah, nyebranglah. Kemudian laut tertutup, Mesir tertutup, terbenam. Dan kemudian bangsa Israel melanjutkan perjalanan. Dan waktu melanjutkan perjalanan, dari sejak awal kan udah ada tiang awan, tiang api. Dahsyat gak tiang awan, tiang api? Dahsyat Bapak Ibu Saudara. Saya berapa kali pernah menyampaikan seandainya kita bayangkan. Kita dulu ada di situ dan melihat tiang awan, tiang api, nangis loh Bapak Ibu Saudara. Bukan artinya Tuhan gak menyertai kita, hanya dulu Tuhan menyertai lewat tiang api yang mata jasmani bisa lihat. Siang sebagai tiang awan, gak kepanasan, gak kehujanan, malam tiang api. Dahsyat gak penyertaan Tuhan? Dahsyat. Itu gak usah lihat tiang api, ngedengar suaranya aja gemuruh api. Gitu ya. Waduh, itu orang terkagum-kagum. Tuhan dahsyat banget. Apalah artinya air, kurang air. Peristiwa di Masa itu, di daerah Masa, itu Keluaran pasal 17 Bapak Ibu Saudara. Mundur satu pasal, Keluaran 16. Itu dalam masa, itu adalah waktu, antara masa dan waktu. Keluaran 17 adalah tentang mereka waktu di Masa. Nah, mundur satu pasal adalah tentang waktu bangsa Israel lapar.
Tahu nggak cara minta makanan sama Musa? Sama kayak gitu. Engkau mau kami mati. Bela bilang, Musa, kami lapar. Nah, oleh sebab itu kita jangan kayak model begitu Bapak Ibu Saudara sebagai anak Tuhan. Minta sopan juga Musa dengar kok. Tuhan, untuk apa aku mengikuti engkau gitu. Bawaannya kayak bangsa Israel gitu. Kok jadi marah-marah gini saya di depan. Tapi maksudnya saya lagi lihat adatnya bangsa Israel. Ya ampun, saya begitu. Dan kemudian apa yang Musa lakukan? Musa berdoa dan Tuhan menurunkan roti dari surga yaitu manna. Ini kan ajaib nggak? Mana ajaib nggak Bapak Ibu Saudara? Ajaib loh. Mereka memungut setiap pagi seorang segomer, ya kayak ketumbar roti yang kayak ketumbar. Dan wow, ini ajaib loh. Selama 40 tahun mereka makan itu. Jangan ada yang bilang bosan nggak apa 40 tahun. Bukan itu, kita nggak bahas itu. Ya, tapi begitu dahsyat tiap hari mereka memungut itu karena memang makanan pokoknya kan roti kan, dan itu diolah menjadi sebuah kayak roti panggang. Dan kemudian baru mana daging gitu ya. Lalu di pasal 16 di situ dikatakan lalu Tuhan memerintahkan burung puyuh yang begitu banyak mendarat di depan mereka. Sekarang pertanyaan gini, kalau makanannya begitu dahsyat disediakan Tuhan, apalah tinggal butuh air Bapak Ibu Saudara. Sampai akhirnya Musa bilang, kamu itu sama dengan mencobai Tuhan. Ya. Seperti itulah Bapak Ibu Saudara. Kurang apa pemeliharaan Tuhan atas bangsa Israel? Kurang apa pemeliharaan Tuhan atas kita? Katakan amin. Masakah Tuhan tidak berkuasa menyediakan air untuk kita minum ataupun kebutuhan kita? Tuhan punya cara yang luar biasa. Ya. Padahal begini Bapak Ibu Saudara, kalau memang butuh air, kan tinggal bilang sama Musa, Musa, persediaan air kami habis. Musa doa sama Tuhan kan, dan Tuhan bisa bilang sama Musa, Musa, apa yang di tanganmu tongkat? Tuhan akan bilang, tongkat yang sama yang kau pakai untuk mengarahkan ke laut Teberau yang membuat laut itu terbelah. Sekarang gunakan tongkat itu untuk mengetuk di batu karang, maka air keluar, dan itu yang dilakukan Musa. Minta baik-baik aja Tuhan lakukan kok. Selalu pakai sungut-sungut. Ya. Hari-hari ini Bapak Ibu Saudara, apapun keadaan yang mungkin gak mudah, yang mungkin sedang kita alami, jangan terburu-buru meragukan janji Tuhan. Ya. Ada oknum yang bernama iblis ini akan selalu berbisik, mengipas-ngipasi orang percaya untuk mulai sanksi dengan yang namanya penggenapan janji Tuhan. Belum digenapi. Mana Tuhan memang gak pernah menggenapi janji Tuhan. Visi 2025 memasuki wilayah yang baru, apa kamu mengalami penggenapannya? Kan enggak, ini udah bulan November, udah tinggal sebulan lagi. Ya Tuhan kan, dan kemudian, iya aku sampai bulan ini kayaknya janji Tuhan mah cuman iming-iming dari surga aja, itu mah cuman pemanis aja, biar gereja teh ada visi. Nah itulah pencobaan seperti itulah yang iblis akan terus kipas-kipas orang percaya. Kemudian ada visi 2026, meraih kemenangan-kemenangan yang tertunda, sama 2025 aja nggak dapat, apalagi 2026. Itu yang akan iblis terus dengung-dengungkan, Bapak Ibu Saudara. Ya. Ketika orang percaya mulai termakan perkataan si iblis, lalu terbawa ragu akan pemeliharaan Tuhan, sebetulnya si orang percaya itu sedang mencobai Tuhan. Oleh sebab itu kita harus hati-hati. Sebagai penutup gini Bapak Ibu Saudara, oleh sebab itu kita harus bersyukur untuk pesan Tuhan yang senantiasa Tuhan berikan sama kita. Kita bersyukur untuk hari ini kita terima pesan Tuhan yang dimana Tuhan mau kita berhati-hati. Ada peringatan Tuhan bahwa akan ada pencobaan-pencobaan yang mungkin jangan-jangan iblis lagi melakukan pencobaan. Ada pencobaan yang akan dilakukan iblis dan kita Tuhan sudah peringatkan kepada kita. Maka bagian kita adalah waspada dan berjaga-jagalah. Ya. Kadang kita nggak menyadari, kadang orang percaya nggak menyadari. Ya. Ada keluh kesah atas sebuah keadaan. Lalu kemudian tanpa disadari sedang meragukan janji Tuhan. Tahu nggak? Orang itu sedang mencobai Tuhan. Oleh sebab itu hati-hati dalam menyikapi keadaan apapun yang sedang kita hadapi Bapak Ibu Saudara. Ya. Entahkah keadaan finansial, entahkah keadaan kesehatan, entahkah keadaan hubungan dengan keluarga. Ya. Jangan berpikir bahwa gak mungkin lah Tuhan bisa menyelesaikan, gak mungkin mengalami penggenapan janji Tuhan. Karena ketika
Orang ragu, itulah yang diinginkan oleh si iblis. Kena dia orang itu, ragu dia sama janji Tuhan. Nah, kalau iblis pakai jurus itu lagi, dan banyak orang percaya yang kena lagi, inilah saatnya kita melakukan level up, bangun lebih lagi hubungan kita sama Tuhan, bertindak hati-hati sesuai dengan hukum yang Tuhan perintahkan sama kita, jalin keterhubungan lebih lagi, sehingga kita tahu bahwa kita berjalan dalam tuntunan Tuhan. Iblis boleh ngipas-ngipasi, iblis boleh menghembuskan segala kebohongan itu, tapi kita tahu aku ada dalam penyertaan Tuhan, aku gak peduli segala macam itu. Beda dengan orang yang gak jelas tujuannya ketika iblis mengipasinya, kemudian jadi ragu sama Tuhan, itu yang dikatakan mencobai Tuhan. Oleh sebab itu, mari Bapak Ibu Saudara, inilah saatnya kita bangun terus pengenalan akan Tuhan lebih lagi. Pastikan kita berjalan dalam tuntunan Tuhan. Kita bersyukur Tuhan kasih pesan demi pesan. Ya. Jangan menjadi orang yang terus kemakan lagi dengan bohongnya iblis, kemakan lagi dengan pencobaannya si iblis. Inilah saatnya kita berjalan dari kemenangan kepada kemenangan. Yang mau katakan amin. Yang mau kita beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Saya undang kita bangkit berdiri. Kita akan berdoa sebentar. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Bapa, di dalam nama Yesus kami mengucap syukur untuk pesan-Mu buat kami Tuhan. Ada peringatan yang Engkau berikan buat kami bahwa memang seperti itulah si musuh, si iblis yang akan terus melakukan pencobaan-pencobaan kepada orang-orang percaya. Dengan menghambusi kebohongan-kebohongan. Bagian kami mau terus bangun keterhubungan dengan Engkau. Kami gak mau satu level dengan si musuh. Mereka melakukan dengan pencobaan yang sama lagi, tapi bagian kami mau terus meningkat di dalam Engkau ya Tuhan. Ampuni kami. Sekiranya mungkin ada dari antara kami yang sempat meragukan pemeliharaan Tuhan dalam hidup kami. Sempat meragukan bahwa gak mungkin janji itu dapat digenapi. Sekiranya ada di antara kami yang merasa pemulihan hubungan di dalam keluarga, dengan pasangan, dengan orang tua, dengan anak adalah sesuatu yang tidak mungkin. Tapi hari ini kami mau katakan, aku percaya dengan rancangan-Mu yang dahsyat. Aku percaya dengan janji Tuhan. Aku percaya bahwa kami akan masuk dalam wilayah yang baru. Aku akan mengalami kemenangan-kemenangan yang mungkin tahun lalu tertunda, tapi hari ini aku akan meraih kemenangan-kemenangan yang Tuhan janjikan. Aku mau membangun keterhubungan dengan Engkau lebih lagi ya Tuhan. Karena aku berjalan. Firman-Mu senantiasa menjadi pelita buat kakiku, terang buat jalanku. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Di dalam nama Yesus. Kami mengucap syukur. Setiap kita sama-sama katakan. Amin. Kita udah berdamai sama Tuhan, mari sebentar kita masuk dalam perjamuan kudus, kita berdamai dengan sesama. Samping kiri kanan Bapak Ibu Saudara, mungkin ada pasangan, ada suami, ada istri, ada anak, ada orang tua. Mari tatap wajahnya dan lepaskan pengampunan sekiranya ada hal yang kita gak sengaja bikin luka mereka, bikin marah mereka, bikin tersinggung mereka. Mari kita berdamai. Saya sebagai gembala, saya juga minta maaf pada Bapak Ibu Saudara, mungkin lewat perkataan saya, tindakan saya bikin luka, saya bikin Bapak Ibu Saudara tersinggung, sesama rekan pengerja, sesama leaders, sama orang Kristen. Haleluya, haleluya. Inilah saatnya kita berdamai. Haleluya, puji Tuhan, puji Tuhan. Ya. Tangan Bapak Ibu Saudara telah dibagikan roti dan anggur. Ya. Kita bersyukur, mari kita renungkan sejenak. Karena firman Tuhan katakan, lakukan perjamuan kudus untuk mengingat akan Dia. Akan Yesus yang telah mati di kayu salib buat kita. Kalau kita lihat, renungkan sejenak. Dari sejak awal iblis mencoba menggagalkan karya penebusan Yesus di kayu salib. Tapi iblis kalah. Itulah sebabnya Yesus berhasil melewati salib, mati demi untuk menebus kita semua. Saya Bapak Ibu Saudara, hari ini kita adalah ciptaan yang baru dalam Kristus. Kita dikembalikan kepada gambar dan rupa Allah yang luar biasa. Agar kita dapat melaksanakan seluruh kehendak Bapa di sorga. Kita diciptakan, kita dipilih, kita diselamatkan. Karena Tuhan punya tujuan dahsyat dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu tangkap baik-baik. Kita adalah duta kerajaan surga yang untuk sementara waktu ada di bumi ini. Ada waktu kita pulang ke rumah Bapa kalau tugas kita selesai. Terima kasih Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita siapkan hati. Sebab apa yang telah kuteruskan
kepadamu telah ku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti. Mari kita ambil roti. Dan angkat roti di tinggi-tinggi. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia menyerahkan, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita memakannya di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan. Mari kita angkat cawan ini tinggi-tinggi. Lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bukankah cawan ucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Mari kita meminumnya di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Mari kita angkat kedua belah tangan kita dan naikkan syukur kita sama Tuhan. Biarlah waktu yang gak panjang ini kita gunakan untuk jalin keterhubungan sama Tuhan lebih lagi. Inilah masa kita menyembah Tuhan secara korporat, tinggikan Dia, agungkan Dia. Dia ada tengah-tengah kita. Dengan iman kita percaya, 2-3 orang berkumpul di dalam namaku, aku akan hadir ada di tengah-tengah umat. Mari kita percaya Dia ada bersama-sama dengan kita. Tinggikan Dia, agungkan Dia, sembah Dia. Kami bersyukur Tuhan untuk tuntunanmu, untuk pesan demi pesan yang Kau berikan buat kami. Terima kasih Bapa. Ajaib Kau Tuhan, ajaib Kau Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Engkau ajaib sebab Kau besar. Engkau Bapa yang luar biasa. Engkau yang menuntun kami di setiap langkah kami. Terima kasih kalau kami gak kekurangan firman Tuhan. Firman-Mu adalah pelita buat kami terang buat jalan kami. Mari sembah Dia. Hurakataka shekeri rabataka yanalababa shekeri. Irabaso. Iramalamayalamayarasi. Oh Yesus. Kami sembah Kau Tuhan. Orkamase karabayara la bala 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 bala. Ieramo repekase. Shibede bede 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 berapa shakana mataka. Irababataka ya rababataka ya rabase bede bede bede. Mirataka ya la bala 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 bayara. Uramana moro moro mayara bayara shekera. Ire bede baramasu. Haleluya, haleluya. Orke maso goroso kurumo seke bere 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 bere. Haleluya. Mari setiap masing-masing kita bangun keterhubungan sama Tuhan. Katakan Tuhan Kau baik. Kau penuntun kami. Terima kasih untuk firman-Mu. Firman-Mu yang selalu menuntun kami di setiap langkah kami. Terima kasih Tuhan. Untuk kasih anugerah-Mu Tuhan. Orkamase bede 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 bala bala bala. Shabara bara 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 shekara bata ya la la la. Ya Ramo naraba shekere. Hirabata kase. Seba korose. Hinta kashaka bara 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 bara. Hirata kara bara 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 bara. Shekara bata kaya la la base bede kaya la so. Bara 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 bara. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Ora kasih. Mari terima pengurapan Tuhan. Tuhan memberikan kemenangan bagi orang-orang yang diurapi. Maka sediakan bejana untuk Tuhan isi. Sebesar yang kita sediakan, sebanyak itu pula Tuhan akan memenuhi bejana kita. Terima pengurapan Tuhan. Sebataka sekebede bede base. Iraka shaka dana bala 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 bataka sekebede bede bede bala. Iraka shaka dana bala 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 sebeta kaya na sokoro muse. Iraka shaka dana base kamata kaya na base ka. Uroko sekana na bashenda na bosokoro bolo 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 bala 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 bala.
Haleluya, haleluya, haleluya. Horeka sekeberase. Mari terima kepenuhannya saat ini. Terima kepenuhannya saat ini. Lebih lagi. Horeka masuk koromo sekeberase. Irakashaka la bala 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 sekamada takase. Irababa takasaka la bala 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 bala. Shadara masuk koromo so. Iratakaseka mana matakaya la bala 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 bala. Indah syakaran Tuhan, curahkan rohnya tanpa batas. Saya terima nikmati hadirat. Onese iraka masuk orokoso kodo bolo 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 chandara alabase iraka syakara alamasuk koromose. Hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami mengucap syukur ya Bapa di dalam nama Yesus. Terima kasih untuk pesan-Mu, terima kasih untuk firman yang Tuhan berikan buat kami. Biarlah kami menjadi orang-orang percaya yang waspada, berhati-hati, bertindak hati-hati sesuai dengan hukum yang Tuhan berikan buat kami. Kami mau bangun keterhubungan dengan Kau lebih lagi, supaya kami kenal dengan Engkau lebih lagi, supaya kami tahu tuntunan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, firman yang disampaikan tidak kembali kepadamu sia-sia, melainkan melaksanakan apa yang Kau kehendaki dan berhasil dalam apa yang Kau suruhkan. Terima kasih kami menjadi satu dengan tubuh dan darah Yesus melalui perjamuan kudus ini Tuhan. Kami menyadari keterbatasan kami sebagai manusia, tapi waktu kami menjadi satu dengan tubuh dan darah-Mu ya Tuhan Yesus, maka ada kekuatan yang baru, ada pengurapan, ada kedahsyatan Tuhan mengalir dalam kehidupan kami. Ini membuat kami mampu berjalan bersama Engkau Yesus dan lakukan perkara-perkara dahsyat. Yang datang dengan kelemahan, terima kekuatan yang baru. Yang datang dengan sakit penyakit, terima kesembuhan saat ini di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Segala pujian hormat hanya bagi Yesus. Setiap kita yang percaya menerima, sama-sama kita katakan amin. Kita beri tepuk tangan sekali buat Tuhan Yesus. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan, kita telah mendengar pesan Tuhan buat setiap kita di minggu ini. Dan biarlah kita menjadi orang yang senantiasa terus meminta dan terus berjalan dalam tuntunan Tuhan dan tetap percaya akan janji Tuhan. Kami atas nama jemaat dan juga seluruh pengurus mengucapkan terima kasih pelayanan baik serta berkati. Jutaan jemaat yang dikasih Tuhan Yesus, sebentar kita akhiri ibadah kita pada siang hari ini. Sedang kita angkat kedua belah tangan kita, arahkan hati kita, fokuskan dan terus terhubung dengan Yesus senantiasa. Pergilah, pulanglah dan jadilah saksi-saksi Kristus. Mari jemaat yang dikasih Tuhan, terimalah berkat damai dan sejahtera daripada Allah Bapa, kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus yang ada dan manis menyertai setiap kita semua, mulai daripada siang hari yang indah ini sampai hari Maranatha. Tuhan Yesus menjemput setiap tadi awan-awan yang permai. Setiap kita yang percaya menerima, kita sama-sama katakan amin. Tuhan berkati.